ke ladang untuk menanam ubi. Bapaknya berkata, "Saritan anakku, mengapa kamu tidak mau menikah? Bapak takut kamu menjadi perawan tuanya." Ketika itu Saritan hanya tersenyum. Suatu ketika terkenalah seorang pemuda yang baik hati dan rajin bekerja. Ia bernama Sukawinata. Bapak Sukawinata bernama Jayadato dan ibunya bernama Fatmawati. Kebiasaan Sukawinata adalah berburu. Babi hutan merupakan binatang yang sering ia dapatkan dalam berburu. Pada suatu hari Sukawinata dan teman-temannya berangkat berburu. Lalu pula Sukawinata memasang kembangnya dan mempersiapkan peralatan lainnya. Sesampainya di hutan, Sukawinata dan teman-temannya melihat babi hutan yang telah melintas. "Lihat itu, hutan, kalian diamlah," kata Suka. "Di mana?" temannya bertanya setengah berbisik. "Di sebelah sana, di belakang rimbun petuk." Tak berapa lama terdengarlah suara robohnya babi hutan yang terkena tombak Suka. Suatu ketika Saritan sedang mencuci baju di sungai. Lalu Sukawinata melihatnya. Sukawinata sangat menyukai Saritan. "Bapak, Ibu, tolong lamarkan Saritan menjadi istriku. Dia sangat cantik, aku sangat menyukainya." "Saritan anakku, Bapak dan Ibumu telah menerima lamaran dari keluarga Jayadato. Oleh karena itu, kamu harus menikah dengan Sukawinata." Dengan kelembutan seorang ibu, Sarina mengatakan keputusan besar kepada Saritan. "Dulu, kamu sudah dewasa, kamu harus segera menikah. Bapak dan Ibumu sudah tua, tetap bisa bekerja keras lagi. Kamu harus, mungkin nanti Tuhan Yang Maha Kuasa akan memanggil kami. Kamu harus segera menikah, supaya ada yang melindungimu dan menemanimu sepeninggalan Bapak dan Ibumu nanti." "Bapak, Ibu, mengapa bicara seperti itu? Kita tetap tahu nasib. Mungkin nanti Saritan dulu yang dipanggil Tuhan. Aja tidak ada yang tahu, tetap tergantung umur." "Betul perkataanmu, Ibu Nak. Akan tetapi keputusan Bapak dan Ibumu ini demi masa depanmu. Sukawinata sangat menyukaimu. Dia pemuda yang baik, meski buruk rupanya. Dia pasti akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk anak-anakmu nanti. Kami sangat menyukaimu, menyayangimu. Kami tidak akan menjerumuskan dan memilihkan suami yang terbaik untukmu. Baiklah, pikirkanlah terlebih dahulu, tidak usah terburu-buru." Pada suatu hari, seekor babi hutan masuk ke pemukiman warga. Bapak Saritan dan para warga menghalau babi tersebut. Tapi malah Bapak Saritan terkena sebut babi tersebut. Apalagi kalau babi tersebut. Bapak Saritan merasa lemas karena oyakan babi tersebut. Saritan yang melihat kejadian itu langsung lari mendekati bapaknya yang tampak berlumuran darah. Dibeluknya keras sambil berteriak histeris. "Tolong, tolong, Bapak!" teriak Saritan. Para warga datang untuk menolong Bapak Saritan yang telah terkena sebut babi tersebut. Keadaan menjadi semakin parah. Akhirnya Bapak Saritan dibawa ke tabib. Namun takdir berkata lain. Sariatan meninggal. Semenjak kepergian suaminya, Sarina berat menanggung beban keluarga. Saritan dan ibunya bekerja keras di ladang dan sawah. Ibunya berkata, "Saritan anakku, cepatlah kamu menikah dengan Sukawinata agar kita ada yang membantu bekerja." Dengan berat hati, akhirnya Saritan mau menikah dengan satu syarat yang ia berikan. "Ibu, saya mau menikah secepatnya, asalkan Sukawinata bisa mencari dan menangkap babi hutan yang telah membunuh Bapak." "Kamu Sukawinata, saya mau menikah denganmu, asalkan kamu bisa menangkap babi hutan yang telah membunuh Bapakku." Sukawinata pun menyetujuinya. Dengan doa restu kedua orang tua, akhirnya Sukawinata bisa menangkap babi hutan yang telah membunuh Bapak Saritan. Saritan pun menempati janjinya untuk menikah dengan Sukawinata. Hajat besar keluarga pun diselenggarakan. Berempat puluh hari mereka menikah.
mereka pergi ke ladang. Suta Winata selalu merayu Sarita. Sarita terasa malu. Akhirnya Sarita berlari menuju ke curug. Suta Winata pun mengikutinya. Tanpa dia sadari, dapat sumber air sangat dalam di tepi curug. Seret-seret, jedul, terplesetlah Sarita. "Ah, Sarita!" teriak Suta Winata. Ia lalu meloncat ke sumber untuk menolong istrinya. Tetapi malah Suta Winata pun ikut tenggelam. Setelah kejadian itu, akhirnya tempat tersebut diberi nama Curug Pengantin. Terima kasih, itulah cerita yang saya bawakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Demikianlah